Ya, pemirsa, Prabowo Subianto kini resmi mendapat tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Dengan demikian, saat ini terdapat 3 poros Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sejauh ini telah mendapat dukungan dari 4 partai dalam Pilpres 2024. Keempatnya yaitu PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Sedangkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini mengantongi dukungan dari 5 partai politik, yakni Gerindra, PKB, PBB, dan terbaru menyatakan dukungan yaitu Golkar dan PAN. Sementara Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sebelumnya telah resmi mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait bergabungnya PAN dan Golkar mendukung Prabowo sebagai capres, sudah bergabung secara daring Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, Syaiful Huda, Wasekjen PKB, serta Dave Laksono, Ketua DPP Golkar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Golkar dulu nih, sebagai partai yang baru mendeklarasikan dukungannya. Mas Dave, yang ingin saya tanyakan, apakah dukungan kepada Prabowo Subianto ini tanpa syarat, atau ada terms and condition-nya nih, ada syarat dan ketentuan berlaku? Ya, namanya untuk masuk sebuah kesepakatan, pasti itu ada proses diskusi dan juga perjanjian yang kita laluin, dan pasti itu sudah saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentu kan tujuan utama kita adalah kemenangan. Kemenangan itu kan bukan hanya untuk kemenangan di satu pihak, satu posisi, tapi kemenangan di semuanya. Karena kita ini kan berpikir bagaimana melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo, memastikan pembangunan itu berlangsung dan target-target pemerintah itu tercapai dengan baik, dan juga tetap yang diuntungkan adalah bangsa Indonesia dan masyarakat secara luas. Nah, ya untuk kita mencapai itu tentu kita harus berjalan dari kondisi yang kita saling menghormati, saling mendukung. Dan itulah makanya ada kesepahaman yang kita sudah yang kita putuskan untuk kita jalankan secara bersama. Baik, saya ingin ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, Golkar membawa nama Pak Erlangga. Kemudian PAN berulang kali menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres. Ini menambah tentunya daftar nama cawapres untuk Pak Prabowo Subianto. Caimin ada di urutan keberapa nih, Pak Syaiful? Ya, tentu pertama. Karena inisiator pembentukan koalisi ini kan PKB dan Gerindra. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pertemuan tadi itu sifatnya apa yang disampaikan oleh Mas Dev betul. Jadi tadi PKB Gerindra menyaksikan deklarasi dukungan Golkar dan PAN disampaikan dan tadi diterima langsung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Belum ada perbincangan yang sifatnya detail dan belum ada naskah yang disepakati bersama menyangkut soal model kerjasamanya seperti apa. Jadi tadi memang betul-betul masih sangat awal sekali dan baru nanti pada fase berikutnya akan dilakukan pembahasan yang sifatnya detail. Jadi tadi baru peristiwa kami menerima bergabungnya Golkar dan PAN masuk dalam koalisi KKIR. Baik, jadi belum ada pembahasan soal cawapres, tapi PKB masih yakin kalau Caimin nomor 1 begitu ya? Ya pasti, karena itu amanat muktamar bagi PKB. Memang proposal kami tunggal, dimanapun koalisinya, Gus Imin sebagai capres atau cawapres. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, dengan deklarasi PAN dan Golkar, saat ini kita bisa melihat setidaknya ada 3 poros ya, peta dukungan untuk Capres 2024. Menurut Anda apakah ini sudah ajak ada 3 poros saja atau yang belakangan sering muncul nih isunya? Masih ada peluang ada poros keempat jika memang nantinya ada ketidaksepakatan dalam koalisi-koalisi yang sudah ada saat ini? Ya, pertama kalau kita lihat dari yang beredar ya, isi dari hasil pertemuan tadi, sebetulnya kan belum ada yang sifatnya ajak merumuskan siapa yang menjadi capres-cawapres. Padahal itu adalah suguhan utama kalau kita bicara mengenai kepastian nanti tanggal 25 November, batas akhir pendaftaran di KPU untuk memastikan sebuah koalisi. Jadi saya sih melihat ini masih sama saja dengan dulu misalnya Golkar pernah bergabung dalam
atau PAN dalam KIB, lalu kemudian sekarang menjadi bubar. Atau misalnya ketika kita dulu melihat PAN sebetulnya pernah mendeklarasikan Mas Ganjar dalam konteks Rakornas. Jadi sebetulnya selama belum ada janur kuning tanggal 25 November, apapun yang dideklarasikan sekarang menurut saya masih bisa disebut sebagai bentuk semi koalisi atau kongko-kongko politik semata gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih substantif. Ketika berbicara mengenai kepentingan partai ini kan apa yang akan mereka dapatkan, kapan dan bagaimana. Konteks cawapres ini menurut saya akan jadi perebutan di antara Golkar, PKB, PAN memajukan Erick Thohir. Karena kita tahu sudah ada beberapa keputusan-keputusan partai dari masing-masing partai, PKB dengan muktamarnya, Golkar dengan munasnya, lalu kemudian P3 juga memiliki, PAN memiliki mekanisme sendiri yang tentu saja itu akan diperjuangkan oleh mereka ketika akan mengajukan nama cawapres. Sehingga ketika kemudian ada keputusan cawapres, sangat mungkin apa yang sudah di tanda kutip ya dideklarasikan hari ini masih mungkin berubah. Nah, yang menarik kan sebenarnya adalah kenapa sih, dan jadi pertanyaan, kenapa sih tiba-tiba kesannya ya, tiba-tiba PAN dan Golkar itu langsung mendeklarasikan nama Pak Prabowo. Padahal kita tahu sebelumnya Rakornas PAN mendeklarasikan Mas Ganjar, lalu kalau tidak salah Golkar itu 4 tahun lalu ya, Mas Dev ya, munasnya membawa nama Mas Erlangga, dan setahu saya sampai sekarang belum pernah ada forum besar yang menarik keputusan itu begitu kan, Mas Erlangga sebagai capres. Itu yang menurut saya menjadi pertanyaan besar, apakah memang ini adalah sikap independen dari partai atau sebuah bisikan, saya nggak tahu istilahnya apakah kekuatan besar, atau saya sebut saja lah Pak Jokowi gitu, seperti rumor yang beredar, sehingga kemudian sampai ada kejadian hari ini. Itu hal-hal yang menurut saya menarik untuk dibicarakan. Tapi sekali lagi waktunya masih 3,5 bulan loh, menjelang batas akhir dari pendaftaran di KPU yang kita sebut sebagai janur kuning nanti. Ya, ini bahkan isu yang langsung di-highlight oleh Pak Prabowo ya, Mas Toto, yang langsung mengatakan tidak ada yang didikte oleh Pak Jokowi dalam deklarasi ini. Kita langsung tanyakan kepada Mas Dev dari Partai Golkar. Ketika Mas Pak Dev, Prabowo bagaimana menjawab? Menjelaskan, menurut saya malah jadi mencurigakan tuh. Malah justru Padahal nggak ada yang nanya. tudingannya semakin mencurigakan. Mas Dev, silakan dari Golkar seperti apa menjawab tudingan ini? Tudingan bahwa Golkar di-drive ataupun didorong oleh kemauan presiden gitu. Iya, silakan Mas Dev. Oh, ya pasti kan saya dapat pastikan bahwa itu tidak ada. Itu isu yang berkembang memang di masyarakat ataupun juga banyak oleh political analysis yang mengatakan hal tersebut, tapi saya pastikan bahwa tidak ada hal seperti itu, bahwa walaupun Pak Erlangga itu sama-sama dengan Pak Prabowo dengan Pak Julhas di dalam kabinetnya Presiden Jokowi, bukan berarti kebijakan-kebijakan partainya itu di-drive atau ditentukan oleh pihak luar. Golkar memilih mekanisme di dalamnya sendiri, internalnya sendiri, untuk menentukan kebijakan-kebijakan ataupun juga arah langkah politik ke depannya seperti apa. Nah, mengenai langkah ke depannya ini, itu yang tadi Pak Saiful sudah sampaikan, kita masih akan terus rapat lagi ke depan, membahas rancangan kerja, kesepakatan ataupun bagian-bagian hal tanggung jawabnya. Karena kan Golkar dengan PKB sendiri juga sudah memiliki kesepakatan kan, kita kan untuk membangun koalisi inti. Nah ini adalah salah satu langkah-langkah ke depannya. Ya, tinggal nanti dilanjutkan PIC-nya dari masing-masing partai untuk mendraft rancangan kerjanya seperti apa, hingga langkah-langkahnya itu memang sesuai seperti yang diharapkan. Itu kan target utama kita adalah merenggut kemenangan. Kemenangan ini kan bukan kemenangan pribadi, adalah kemenangan ataupun kemenangan institusi, tapi kemenangan kita semua. Karena kan kita akan bekerja untuk melanjutkan program pemerintahan hari ini untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlayani. Mas Dev, intinya keputusan ini independen ya? Keputusan bergabung ke koalisi ini independen dari Partai Golkar, tidak ada masukan dari eksternal partai, dari luar partai? Tidak ada. Ini semuanya memang jadi gini, dalam Rakernas kemarin Golkar itu seluruh elemen Partai Golkar tingkat daerah dan ormas sendiri dan didirikan, saya semuanya menyerahkan amanah dan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan arah koalisi ke depan seperti apa. Ya, salah satu hasilnya ya ini, kita
menyerahkan itu kepada ketua umum, dan ketua umum sudah melakukan pembicaraan dan juga diskusi panjang bahwa ini lebih terbaik. Baik, Pak Syaiful, dari PKB sendiri ada tanggapan soal kemudian ada dugaan ketidakindepenan bergabungnya PAN dan Golkar ke dalam koalisi Gerindra dan PKB? Ya, kita kembalikan lagi, dan tadi sudah diklarifikasi oleh Mas Dev saya kira, yang punya hak untuk mengklarifikasi Golkar dan PAN. Bagi PKB kami ucapkan selamat datang Mas Dev, teman-teman Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi KKIR. Dan saya meyakini Golkar punya tradisi yang kuat untuk bekerja dalam rangka untuk menguatkan berbagai kemenangan di berbagai pilpres. Dan ini yang bisa kita bisa membantu dan memperkuat posisi koalisi KKIR ini. Saat yang sama saya meyakini Pak Dev, Mas Dev dan teman-teman Golkar dan PAN menghargai apa yang sudah dilakukan oleh PKB sudah pas setahun ini. Jadi dulu kami menandatangani naskah kontrak politik dengan Gerindra itu tanggal 13 Agustus. Hari ini peringatan 1 tahun. Kita peringati dengan penambahan kekuatan baru dari Golkar dan PAN. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Baik, Mas Toto, kalau kemudian kembali ke dugaan yang Anda sampaikan tadi, kalau benar kemudian memang Pak Jokowi ada kemudian campur tangan dalam deklarasi ini, sebenarnya apa keuntungannya jika kemudian Golkar dan PAN bergabung mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Sebetulnya bukan perkataan saya loh, basis perkataan saya dan beberapa teman pengamat politik itu berasal dari Zoom-nya Hasyim Joyo Hadikusumo yang kita anggap mewakili Partai Gerindra. Jadi statement itu muncul sendiri dari Gerindra. Saya tidak tahu apakah tidak bisa dipertanggungjawabkan atau jangan-jangan sebuah fakta yang sulit untuk diakui karena ini menyangkut nama presiden. Tapi itu kan orang kemudian mengkaitkan ya statement yang muncul dari Pak Hasyim. Orang kemudian tidak salah kalau menduga-duga dan mengkaitkan misalnya terkait dengan Golkar, apakah ada kaitannya dengan pemanggilan Kejaksaan Agung terhadap Mas Erlangga yang sering oleh beberapa pihak dikatakan sebagai tekanan politik, dan itu kemudian dikonfirmasi tanda kutip dikaitkan dengan isu mengenai Pak Luhut, Thomas Bahlil yang ingin menjadi ketum Golkar, bahkan Pak Luhut mengakui secara implisit memang mendukung Pak Prabowo. Ada sebuah informasi-informasi yang terjadi sebelumnya yang saya pikir sehingga kemudian memunculkan spekulasi seperti itu. Tetapi apapun itu, yang memang kita bisa analisiskan adalah jangan sampai, dan ini menurut saya berpegang pada sebuah nilai ya, bukan tentang Pak Prabowo-nya, tapi bagaimana kita memastikan pemilu ke depan ini bukan ditafsirkan sebagai suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelum. Ini berbahaya kalau itu yang terjadi. Demokrasinya demokrasi ala Orde Baru, demokrasi yang kita sebut bagian dari otoritarianisme, dan ini kan nyambung dengan bahasa-bahasa tegak lurus menunggu instruksi Bapak Presiden. Saya meyakini setiap partai pasti akan lebih nyaman dengan independensi yang mereka miliki, bertarung untuk menyodorkan nama-nama jagoannya dalam konteks ini menjadi cawapres. Dan biarkan mereka yang menentukan sendiri, bukan siapapun termasuk seorang presiden. Baik, saya ingin kembali ke Mas Dev. Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Toto bahwa deklarasi ini tentunya masih bisa berubah sebelum janur kuning pendaftaran Capres-Cawapres batas akhirnya 25 November mendatang. Ini adalah batas akhirnya. KIB sendiri saja kan P3 menyatakan saat ini KIB sudah bubar. Kemudian seberapa yakin Partai Golkar bahwa koalisi yang terbentuk saat ini dengan PAN, dengan Golkar, dengan Gerindra dan juga dengan PKB ini tidak akan bubar di tengah jalan juga, Mas Dev? Ya enggak, ya beda lah dengan KIB ya. Kalau koalisi ini kan kita lebih jelas bahwa kita bukan hanya membuat suatu perahu, tapi kita juga sudah memiliki calon presiden. Nah, jadi tinggal kita bisa lengkapkan dengan calon wakil presiden dan juga tentang arahan kerjanya ke depannya seperti apa. Nah, jadi kalau melihat sejarahnya memang kalau koalisi ini pasti akan lebih solid dan lebih jelas, sehingga kemungkinan itu runtuhnya itu sangat kecil. Ya. Tapi kita harus tetap menjaga komunikasi agar
segala macam putusan ataupun kebijakan itu memang benar-benar sesuai dengan searah eh, dengan tujuan utama kita, ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran ataupun kekhawatiran ataupun kecurigaan bahwa ini hanya untuk kepentingan berat sepihak lah, ya. Nah, tapi ini kita adalah yang dijalankan dan dijalankan untuk sama rata oleh semua pihak. Kalau dari PKB sendiri, Pak Syaiful, seberapa besar komitmen PKB mendukung Pak Prabowo? Apakah akan tetap setia sampai batas akhir pencapresan nanti 25 November 2023 mendatang? Pak Syaiful, kami belum bisa mendengar audio Anda. Ya. Baik, silakan Pak Memang Syaiful. bagi PKB sendiri, sejak dari awal memang koalisi ini dibangun kan sama-sama butuh kita dengan Gerindra. Sama-sama menjalankan mandatori, kami menjalankan mandatori dari Muktamar, Pak Prabowo menjalankan mandatori dari Munas mereka dengan oleh Gerindra gitu. Jadi tentu semua partai akan berpegang pada komitmen itu. Nah, sampai di mana nanti titik temunya, ini yang mungkin akan terus kita bahas dalam koalisi ini. Jadi sekali lagi memang ini masih tahap awal yang masih perlu terus dimatangkan karena kesepakatannya belum dibikin menyangkut soal berbagai hal. Nah, karena belum dibikin, PKB tetap berpegang teguh berpatokan pada naskah deklarasi KKIR yang sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin pada tanggal 13 Agustus tahun lalu, yaitu Capres dan Cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baik, Mas Toto, saat ini sudah hampir terlihat ya ada 3 nama bakal calon presiden yang masih menjadi tanda tanya besar. Ini memang nama-nama cawapres, daftarnya semakin panjang, semakin banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh partai masing-masing. Bagaimana Anda melihat nantinya koalisi-koalisi yang ada saat ini mengakomodir hal tersebut? Karena kita tahu hanya bisa 1 nama cawapres untuk masing-masing baca pres. Ya, jadi logikanya terbalik menurut saya ya. Apa yang akan menentukan basis koalisi ini malah menurut saya nanti adalah nama cawapres yang akan diputuskan. Jadi ini yang saya sebut sebagai koalisi setengah jadi ya. Ketika kita menyadari betul bahwa nama-nama capres ada 3 yang sangat kuat dalam basis-basis survei yang kita baca dalam 2 tahun terakhir. Dan dalam pertarungan yang cenderung bisa ketat ini, nama cawapres ini menjadi sangat seksi dan menarik begitu. Dan dalam konteks inilah partai-partai yang misalnya sudah berkomitmen awal bisa saja mengubah pilihannya ketika mendapatkan tawaran yang lebih menarik, terutama dalam konteks cawapres. Saya sangat mengerti perasaan dari teman-teman PKB ketika sudah 12 bulan misalnya tanda kutip ya kayak diajak berpacaran dan kemudian ketika ditagih kapan saya diresmikan, lalu jawabannya loh selama ini kita kan hanya teman baik gitu, kira-kira gitu, sambil ada kemungkinan membawa pacar-pacar yang lain gitu. Jadi apa yang diungkapkan Kang Saiful tadi menurut saya satu hal yang substantif. Bagaimana pegangan mereka tetap terkait dengan piagam Sentul, bukan perjanjian komitmen awal yang tadi ditandatangani. Dan perjanjian Sentul itu kan mengindikasikan Caimin akan menjadi penentu. Dan mereka sudah mengatakan Caimin harus menjadi cawapres. Itu yang menyebabkan menurut saya masih jauh dari sebuah kesimpulan yang bisa kita pastikan bahwa apa yang terjadi hari ini atau bahkan dalam koalisinya Mas Ganjar dengan P3 dan Perindo dan Hanura itu sebagai sebuah kepastian. Menurut saya akan sangat mungkin dalam menjelang masa injutan masih terjadi dinamisasi. Baik. Ini sepertinya masih akan kita bahas terus nih sampai nanti kalau bahasanya Mas Toto janur kuning melengkung November mendatang. Kita nantikan tentunya seperti apa nanti dinamika yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih Mas Toto, Mas Dev dan juga Pak Syaiful sudah bergabung di Berita Satu.